Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan pemetaan lahan pertanian. Nah, selamat datang di pelajaran saya. Ini adalah modul ajar dari identifikasi alat pengukuran dan pemetaan lahan yang saya buat. Nah, ini saya dari Prokli Usaha Pertanian Terpadu Konsentrasi Mekanisasi Pertanian SMKN 5 Jember pada elemen pengukuran dan pemetaan lahan. Tapi jangan bingung jika memakai kurikulum 13 elemen sama dengan KD. Ini adalah isi dari apa yang saya buat anak-anak. Terus kemudian ini tentang saya penulis. Nah, ini identifikasi alat dan pengukuran dan pemetaan lahan. Apakah itu? Identifikasi atau penelaahan berasal dari kata bahasa Inggris identify yang artinya meneliti, menelaah. Jadi kalian jangan bingung ya. Untuk arti sesungguhnya identifikasi alat pengukuran dan pemetaan lahan adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat, dan menginformasikan alat-alat pengukuran dan pemetaan lahan di lapangan. Macam-macam alat pengukuran dan pemetaan lahan itu ada 3, yaitu alat ukur sederhana, alat ukur optik, dan alat ukur elektronik. Alat ukur sederhana yang kita bahas kali ini. Apa sih alat ukur sederhana itu? Jadi alat ukur sederhana itu disebut sederhana karena dalam penggunaan alat ini cukup mudah dan simpel, serta penggunaan alat ini hanya digunakan untuk mengukur satu macam ukuran. Jadi tidak 2 atau lebih, jadi hanya satu. Nah, alat-alat ukur sederhana lain yaitu ada meteran, kompas, dan klinometer. Alat ukur sederhana itu ada meteran, kompas, dan klinometer. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah meteran atau roll meter atau kita sebut sebagai pita ukur. Nah, apa sih meteran itu? Jadi meteran itu adalah alat ukur yang panjangnya bisa digulung. Jadi alat ukur panjang yang bisa digulung yang mempunyai panjang 5-50 meter. Jadi kita lebih mengenal dengan roll meter atau pita ukur. Cara kerjanya mudah, hanya cukup dibentangkan saja, kemudian kita baca di situ berapa meter, seperti itu. Selanjutnya adalah kompas. Kompas ini berbagai macam bentuknya ya anak-anak, jangan ragu atau jangan bingung karena kompas ini memiliki beberapa bentuk sesuai dengan peruntukannya. Kalau yang saya contohkan ini adalah kompas yang biasanya dilekatkan pada alat ukur seperti theodolit, waterpass, dan lain sebagainya. Nah, kompas ini biasanya disebut juga topular. Nah, kompas ini digunakan untuk memeriksa arah anak-anak. Jadi alat ini bekerja dengan memanfaatkan gaya medan magnet yang membuat jarum penunjuk di dalamnya selalu mengarah ke arah utara atau selatan bumi. Kompas membantu para pekerja mampu mengukur tanah sesuai dengan arah yang tepat. Selanjutnya adalah klinometer. Nah, klinometer ini alat yang berfungsi untuk menentukan besar sudut elevasi dalam mengukur tinggi suatu objek secara tidak langsung. Jadi ini untuk mengukur elevasi anak-anak ya, jangan bingung. Ini bentuknya hampir sama dengan busur ya.
Kemudian alat ukur optik. Alat ukur ini dilengkapi dengan suatu perlengkapan optik sehingga memungkinkan hasil pengukurannya lebih detail daripada alat ukur sederhana. Jadi kalau alat ukur sederhana itu digunakan hanya untuk mengukur satu ukuran saja, tetapi kalau alat optik bisa lebih dari satu. Alat optik ini ada beberapa macam ya anak-anak. Antara lain misalnya waterpass. Nah, waterpass, apa yang kamu ketahui tentang waterpass? Jadi waterpass adalah alat ukur yang berfungsi untuk menentukan tingkat ketegangan suatu permukaan. Nah, alat ini biasanya banyak digunakan untuk mengukur beda tinggi anak-anak ya. Seperti kalian lihat di monitor, di situ ada contoh waterpass dan bagian-bagian dari waterpass. Nah, serta sudah Bu Ninit cantumkan di situ fungsinya juga ya. Silakan dibaca. Nah, yang selanjutnya alat optik itu adalah teodolit. Nah, apa itu teodolit? Teodolit adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah, sudut datar, sudut vertikal, jarak, terus kemudian luas dan lain sebagainya. Jadi teodolit ini lebih kompleks ya anak-anak, lebih banyak penggunaannya daripada waterpass. Nah, yang membedakan waterpass dengan teodolit itu apa anak-anak? Ayo coba kalian kalau bisa amati. Nah, kalau waterpass ini tidak mempunyai pengukuran sudut vertikal, tetapi kalau teodolit ini mempunyai pengukuran sudut vertikal. Jadi penggunaannya lebih luas ya anak-anak. Nah, ini salah satu contoh dari teodolit. Teodolit itu banyak sekali anak-anak macamnya. Ada teodolit manual dan ada teodolit digital. Nah, teodolit manual juga ada beberapa macam bentuknya, jenisnya sesuai dengan pabrik yang mengeluarkannya, misalnya ada Topcon dan lain sebagainya. Sama dengan digital juga sama, meskipun sama-sama digital tetapi bentuknya juga berbeda, warnanya bisa berbeda tetapi fungsinya sama. Nah, di gambar ini kita lihat ada beberapa bagian. Nah, ini sudah saya berikan di layar, silahkan kalian baca sendiri ya. Nah, sekarang kita membahas tentang alat ukur elektronik. Alat ukur elektronik itu bekerja dengan memanfaatkan produk elektronik berupa gelombang inframerah. Jadi pengukuran gelombang ini diukur dari jarak pulang pergi yang hampir sama dengan kecepatan cahaya. Berarti cepat ya. Nah, kemudian sebagian dari gelombang yang diterima prisma reflektornya itu akan dikembalikan ke objek pesawat penerimanya. Kemudian difokuskan lagi oleh suatu fotodioda. Alat ukur seperti yang dicontohkan ini adalah Global Positioning System atau GPS. Nah, kalau seperti ini bentukannya kita jarang sekali anak-anak mungkin kalian ada beberapa yang belum tahu ternyata GPS bentuknya ini untuk pengukuran lahan. Tetapi biasanya kalian kenal GPS itu
ada di gawai kalian ya, ada di HP ya. GPS itu untuk menentukan lokasi ya, titik lokasi keberadaan kalian berada atau keberadaan gawai atau handphone kalian berada. Nah, GPS ini merupakan suatu sistem yang terdiri atas konstelasi satelit radio, navigasi, dan juga segmen kontrol tanah yang berfungsi mengelola operasi satelit dan penggunaan dengan penerima khusus. Jadi menggunakan data satelit untuk memenuhi persyaratan dari posisi. Nah, keren ya anak-anak, berarti lebih kompleks ya. Jadi langsung terdeteksi oleh satelit. Nah, fungsi GPS itu banyak sekali anak-anak, tidak hanya untuk menentukan lokasi ya. Jadi kalau di militer juga ada ya, bisa juga GPS untuk survei dalam pemetaan lahan, untuk kepentingan militer, untuk geodesi, untuk geofisika, studi atmosfer dan lain sebagainya. Nah, di sini ada juga total station. Nah, Bu, gambarnya hampir sama ya, sama dengan theodolit ya, hampir sama. Tapi ini total station itu adalah merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan theodolit anak-anak. Jadi lebih canggih ya. Nah, total station ini dilengkapi dengan pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan dari reflektor sebagai targetnya dan pengganti rambu ukur. Jadi kalau theodolit itu masih rambu ukur diberdirikan dengan manual ya anak-anak. Kalau stasiun total station ini sudah lebih canggih. Jadi kalau untuk menggunakan total station ini dilengkapi sama dengan theodolit, jadi harus ada tripod ya untuk supaya alat ini lebih stabil. Kalau dalam pembelajaran kita biasanya menggunakan theodolit, tapi biasanya total station ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan pengembang perumahan, atau misalnya kalau di dalam pemerintahan adalah yang menggunakan itu kebanyakan Badan Pertanahan Nasional. Nah, seperti itu anak-anak. Anak-anak, itu tadi dari saya penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat untuk kalian. Apa yang saya buat ini merupakan salah satu dari aktualisasi saya dengan harapan tidak hanya bermanfaat untuk saya sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk guru lainnya, serta untuk siswa untuk menunjang pembelajaran. Saya mengutip dari Al-Quran, surat Al-Jaziyah ayat 15, barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian, kepada Robmu, kamu dikembalikan. Maka dari itu, maka kita harus memperbanyak hal-hal yang bermanfaat untuk kita, karena akan kembali kepada diri kita sendiri. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak pelajaran dari saya. Anak-anak, semoga ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa kalian praktekkan dengan alat peraga yang ada di sekolah kalian masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
meteran, kompas, dan klinometer. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah meteran atau roll meter atau kita sebut sebagai pita ukur. Nah, apa sih meteran itu? Jadi meteran itu adalah alat ukur yang panjangnya bisa digulung. Jadi alat ukur panjang yang bisa digulung yang mempunyai panjang 5 sampai 50 meter. Jadi kita lebih mengenal dengan roll meter atau pita ukur. Cara cara kerjanya mudah, hanya cukup dibentangkan saja, kemudian kita baca di situ berapa meter. Selanjutnya adalah kompas. Kompas ini berbagai macam bentuknya ya anak-anak, jangan ragu atau jangan bingung karena kompas ini memiliki beberapa bentuk sesuai dengan peruntukannya. Kalau yang saya contohkan ini adalah kompas yang biasanya dilekatkan pada alat ukur seperti teodolit, waterpass, dan lain sebagainya. Nah, kompas ini biasanya disebut juga topular. Nah, kompas ini digunakan untuk memeriksa arah anak-anak. Jadi alat ini bekerja dengan memanfaatkan gaya medan magnet yang membuat jarum penunjuk di dalamnya selalu mengarah ke arah utara atau selatan bumi. Kompas membantu para pekerja mampu mengukur tanah sesuai dengan arah yang tepat. Selanjutnya adalah klinometer. Nah, klinometer ini alat yang berfungsi untuk menentukan besar sudut elevasi dalam mengukur tinggi suatu objek secara tidak langsung. Jadi ini untuk mengukur elevasi anak-anak ya, jangan bingung. Ini bentuknya hampir sama dengan busur ya. Kemudian alat ukur optik. Alat ukur ini dilengkapi dengan suatu perlengkapan optik sehingga memungkinkan hasil pengukurannya lebih detail daripada alat ukur sederhana. Jadi kalau alat ukur sederhana itu digunakan hanya untuk mengukur satu ukuran saja, tetapi kalau alat optik bisa lebih dari satu. Alat optik ini ada beberapa macam ya anak-anak. Antara lain misalnya waterpass. Nah, waterpass, apa yang kamu ketahui tentang waterpass? Jadi waterpass adalah alat ukur yang berfungsi untuk menentukan tingkat ketegangan suatu permukaan. Nah, alat ini biasanya banyak digunakan untuk mengukur beda tinggi anak-anak ya. Seperti kalian lihat di monitor, di situ ada contoh waterpass dan bagian-bagian dari waterpass. Nah, serta sudah Bu Ninit cantumkan di situ fungsinya juga ya. Silakan dibaca. Nah, yang selanjutnya alat optik itu adalah teodolit. Nah, apa itu teodolit? Teodolit adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah, sudut datar, sudut vertikal, jarak, terus kemudian luas dan lain sebagainya. Jadi teodolit ini lebih kompleks ya anak-anak, lebih banyak penggunaannya daripada waterpass. Nah, yang membedakan waterpass dengan teodolit itu apa anak-anak? Ayo coba kalian kalau bisa amati. Nah, kalau waterpass ini tidak mempunyai pengukuran sudut vertikal, tetapi kalau teodolit ini mempunyai pengukuran sudut vertikal. Jadi penggunaannya lebih luas ya anak-anak. Nah, ini salah satu contoh dari teodolit.
teodolit itu banyak sekali anak-anak macamnya. Ada teodolit manual dan ada teodolit digital. Nah, teodolit manual juga ada beberapa macam bentuknya, jenisnya sesuai dengan pabrik yang mengeluarkannya, misalnya ada Topcon dan lain sebagainya. Sama dengan digital juga sama, meskipun sama-sama digital tetapi bentuknya juga berbeda, warnanya bisa berbeda tetapi fungsinya sama. Nah, di gambar ini kita lihat ada beberapa bagian. Nah, ini sudah saya berikan di layar, silahkan kalian baca sendiri ya. Nah, sekarang kita membahas tentang alat ukur elektronik. Alat ukur elektronik itu bekerja dengan memanfaatkan produk elektronik berupa gelombang inframerah. Jadi pengukuran gelombang ini diukur dari jarak pulang pergi yang hampir sama dengan kecepatan cahaya. Berarti cepat ya. Nah, kemudian sebagian dari gelombang yang diterima prisma reflektornya itu akan dikembalikan ke objek pesawat penerimanya. Kemudian difokuskan lagi oleh suatu fotodioda. Alat ukur seperti yang dicontohkan ini adalah Global Positioning System atau GPS. Nah, kalau seperti ini bentukannya kita jarang sekali anak-anak mungkin kalian ada beberapa yang belum tahu ternyata GPS bentuknya ini untuk pengukuran lahan. Tetapi biasanya kalian kenal GPS itu ada di gawai kalian ya, ada di HP ya. GPS itu untuk menentukan lokasi ya, titik lokasi keberadaan kalian berada atau keberadaan gawai atau handphone kalian berada. Nah, GPS ini merupakan suatu sistem yang terdiri atas konstelasi satelit radio, navigasi, dan juga segmen kontrol tanah yang berfungsi mengelola operasi satelit dan penggunaan dengan penerima khusus. Jadi menggunakan data satelit untuk memenuhi persyaratan dari posisi. Nah, keren ya anak-anak, berarti lebih kompleks ya. Jadi langsung terdeteksi oleh satelit. Nah, fungsi GPS itu banyak sekali anak-anak, tidak hanya untuk menentukan lokasi ya. Jadi kalau di militer juga ada ya, bisa juga GPS untuk survei dalam pemetaan lahan, untuk kepentingan militer, untuk geodesi, untuk geofisika, studi atmosfer dan lain sebagainya. Nah, di sini ada juga total station. Nah, Bu, gambarnya hampir sama ya, sama dengan teodolit ya, hampir sama. Tapi ini total station itu adalah merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan teodolit anak-anak. Jadi lebih canggih ya. Nah, total station ini dilengkapi dengan pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan dari reflektor sebagai targetnya dan pengganti rambu ukur. Jadi kalau teodolit itu masih rambu ukur diberdirikan dengan manual ya anak-anak. Kalau total station ini sudah lebih canggih. Jadi kalau untuk menggunakan total station ini dilengkapi sama dengan teodolit, jadi harus ada tripod ya untuk supaya alat ini lebih stabil.
Kalau dalam pembelajaran kita biasanya menggunakan teodolit, tapi biasanya total station ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan pengembang perumahan, atau misalnya kalau di dalam pemerintahan adalah yang menggunakan itu kebanyakan Badan Pertanahan Nasional. Nah, seperti itu anak-anak. Anak-anak, itu tadi dari saya penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat untuk kalian. Apa yang saya buat ini merupakan salah satu dari aktualisasi saya dengan harapan tidak hanya bermanfaat untuk saya sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk guru lainnya, serta untuk siswa untuk menunjang pembelajaran. Saya mengutip dari Al-Quran, surat Al-Jaziyah ayat 15, barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian, kepada Robmu, kamu dikembalikan. Maka dari itu, maka kita harus memperbanyak hal-hal yang bermanfaat untuk kita, karena akan kembali kepada diri kita sendiri. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak pelajaran dari saya. Anak-anak, semoga ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa kalian praktekkan dengan alat peraga yang ada di sekolah kalian masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.